Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku sekalian, kita lanjutkan lagi ya perjalanannya menuju ke desaku ya, ke kampung aku. Ini dari alun-alun Ciparai nih, dari Masjid Agung menuju kampung saya. Masih malam hari ya. Ini alun-alun Ciparai, Pasar Ciparai, Masjid Agung. Kita menuju ke kampung ya, biar kalian tahu suasana di perkampungan malam hari di jalan ya. Nah, kalau dari sini udah mulai dingin cuacanya. Akan sedikit penerangan nanti ya ke sananya, karena nanti akan memasuki pegunungan ya, perkebunan. Nah, dari sini aja udah mulai ini ya, untuk penerangannya udah mulai kurang. Bismillah. Ini tuh jalan menuju sebetulnya jalan Baru Jati ya. Jalan Baru Jati Kabupaten Bandung. Jadi tempat saya itu, daerah saya itu masuknya itu kabupaten ya, Kabupaten Bandungnya gitu. Dingin. Udah mulai dingin nih. Baru nyampe sini juga udah mulai dingin. Apalagi nanti pas mau nyampe ke rumah sayanya gitu, pas mau nyampe ke daerah saya dari ini apa namanya dari Pacet ke sana kan itu udah ini udah mulai ada perkebunan bawang. Jadi udah mulai dingin di situ gitu. Nah, nanti memasuki perkebunan ketang, nah baru dingin banget gitu. Udah ke daerah saya itu berarti. Nah kan di sini udah mulai sepi ya kendaraannya. Baru nyampe sini udah mulai sepi gitu. Karena dia masih termasuk kota gitu ya kalau di sini tuh. Makanya ramai gitu. Jadi ini jalan utama misalkan dari desa saya dan desa yang lain untuk menuju ke kota Bandung, ke Jakarta, ke Padalarang, ke ke Cianjur, Bekasi, Karawang dan yang lainnya. Ini melewati jalan sini ya. Kalau dari daerah saya gitu. Kalau dari desa saya, desa yang lain itu pasti akan lewat sini untuk menuju ke kota-kota gitu. Termasuk ke kota Bandung, ke Jakarta dan yang lain pasti lewatnya akan ke sini gitu. Karena ini jalan utama ya dari perkampungan menuju kota gitu. Ini masih jauh loh untuk ke tempat saya. Tiris bro.
kan kendaraan mulai berkurang ya. Padahal ini jalan utama loh, dari segala arah loh, dari segala arah desa gitu kan. Sedangkan dari desa daerah saya saja ada beberapa desa gitu, banyak desa gitu. Jalan utama untuk ke kota ya ke sini, tapi ini udah agak sepi ya. Belum dari kota-kota dari desa-desa sini gitu. Tapi udah mulai sepi ya kalau malam hari. Beginilah keadaan di daerah saya gitu ya. Ini tuh namanya jalan daerah Baru Jati ini namanya. Apalagi kalau jam 11 dari jam 11 malam ke sana mau ke tempat akunya dari inilah eh, dari Lembur Awi ke tempat akunya udah deh. Di situ sepi banget gitu. Kalau udah malam jarang banget kendaraan, paling ada kendaraan yang mau ini ya ada yang keperluan aja atau kendaraan yang narik sayuran gitu. Pasti udah sepi ya kalau udah tengah malam mah. Karena ke perkampungan gitu, masuk pedesaan. Kalau ini masih termasuk kota ya dibilang ya. Karena udaranya menurut kami mah gitu ya, menurut saya gitu kan. Karena udara cuacanya di tempat saya mendingin banget. Jadi seperti Ciparai, Maruyung, Baru Jati, Gardu, Jalan Caga, Lembar Awi, itu disebutnya sama orang-orang dari daerah saya mah itu disebutnya hawanya panas. Kalau di situ ada padi berarti di situ hawanya panas gitu ya, cuacanya panas. Sebutannya begitu. Kalau dari kampung-kampung saya mah gitu ya. Karena udara di tempat saya dinginnya banget gitu. Kayak air tuh kayak di kulkas. Kalau menyentuh air. Kalau di daerah sini ya enggak, biasa aja menurut kami gitu ya, menurut saya karena saya dari kampung banget. Tapi kalau dari orang-orang kota seperti kota Bandung, di kotanya ya seperti kota Madia, Jalan Dayakolot, Cijerah, Buah Batu gitu kan. Nah, menurut mereka daerah sini tuh dingin, tapi menurut saya panas. Apalagi menurut orang Jakarta, di sini tuh dingin banget gitu katanya. Baru saja di daerah Ciparai, di daerah Maruyung, kata orang Jakarta itu udah dingin di sini ya. Apalagi mereka memasuki daerah saya gitu, di kampung saya yang ada ya tempat sayuran dan kebun teh. Pasti akan dingin banget gitu kan. Karena yang menurut saya daerah sini itu daerah Ciparai itu panas. Tapi kalau menurut orang kota Bandung yang yang kotanya banget gitu ya, dan menurut orang Jakarta gitu kan, disebutnya daerah sini tuh dingin gitu. Tapi kalau menurut saya kan panas gitu, karena di tempat saya dingin banget. Apalagi kalau orang Jakarta itu nyampe ke tempat saya, pasti mereka akan bilang, wow ini luar biasa dinginnya gitu kan. Di Ciparai aja udah dingin, tapi di sini ada lebihnya gitu. Coba kalian mainlah ke tempat saya, banyak wisata. Ada wisata wahana, ada air terjun, ada wahana buat main-main gitu, dan bendungan-bendungan seperti situ Citarum, Gunung Mayang, dan kolam air panas, dan banyak yang lainnya lagi lah. Dan hamparan kebun teh kalau yang begitu luas dan indah lah, sejuk untuk dipandang, yang begitu asri. Nantilah kapan-kapan saya coba jalan-jalan siang di daerah saya di perkebunan teh ya. Nanti saya tunjukin tempatnya lain kali ya.
Kita ngisi bensin dulu lah, takutnya nggak cukup ya. Kita ngisi bensin dulu, takutnya nggak cukup. Masih banyak sih, masih beberapa set, masih ada 2 strip lah. Biar nggak kosong lah. Sepuluh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Semakin malam tuh semakin dingin. Nah ini udah kerasa banget. Udah mulai. Nah kita baru nyampe di Maruyung, Pasar Maruyung. Ini baru nyampe Pasar Maruyung ya. Nah ini pasarnya. Pasarnya di sebelah kanan saya di dalam.
ini Jalan Cagak, daerah Jalan Cagak namanya. Nah ini masuk ke Jalan Lembur Awi. Masih lumayan jauh dari sini, karena ini masih kota menurut saya. Masih ramai di sini. Penerangannya pun masih bagus lah. Karena banyak rumah, banyak toko ya. Masih lumayan jauh lagi menuju tempat saya. Nah ini udah mulai, penerangannya udah mulai kurang. Kendaraannya udah mulai sepi. Paling mobil-mobil besar yang membawa pupuk tandang buat sayuran ya. Dan mobil-mobil pribadi yang keperluan, yang kemalaman. Ya kan, di sini penerangannya udah mulai berkurang atau enggak ada. Nah, di sini belum ada perkebunan ya, di sini. Di sini masih kota menurut saya. Karena di sini belum ada sayuran. Masih padi di sini, tapi udaranya udah mulai dingin gitu. Ya kan, kendaraan udah mulai 1-2, udah mulai berkurang, dan penerangan udah mulai minim juga ya, kalau mau memasuki perkebunan. Tapi masih lumayan jauh untuk ke tempat saya ya, untuk ke daerah perkebunan. Tapi alhamdulillahnya walaupun ke pelosok, ke perkampungan, ke pedesaan, perkebunan, alhamdulillahnya jalan bagus ke tempat saya. Alhamdulillah, walaupun jalan kecil, tapi bagus ya. Ini jalan utamanya ya, yang menuju ke kota gitu. Nyampe ke rumah saya, nyampe ke daerah saya itu bagus tempatnya, jalannya, alhamdulillah ya. Gimana untuk jalan ke sini, hampir semua itu dicor ya. Kalau ke sini ke tempat saya, kenapa dicor? Karena kalau di hot mix itu tidak awet dikarenakan karena air besar di sini, dari pegunungan turun jadi besar, jadi si jalan itu tidak awet. Tapi kalau dicor si jalan itu lumayan ya, lumayan awet kalau dicor.
Jadi cuma kuat untuk beberapa bulan. Tapi kalau dicor lumayan lah tahunan gitu awetnya. Nah, ini juga jalan yang saya injak ini udah coran yang kedua tingkatnya ini. Jadi udah kedua tingkat ini. Udah lumayan tinggi gitu. Jadi yang dulu udah lumayan rusak, tuh ditambah lagi jadi 2 tingkat ini. Dan semua dicor dari daerah ke daerah saya, Pak. Jalannya tuh. Gak ada hot ke sini mah. Beda sama ke Kabupaten Garut, ke Cidaun, Kabupaten Garut, Cianjur ke Perkidulan. Nah baru kalau ke sana itu di hot mix. Tapi kalau ke daerah saya itu pakai cor jalannya, karena biar awet gitu. Karena kalau hujan gede, airnya lumayan besar dari atas gunung gitu menuju jalan gitu. Jadi awet lah gitu kalau pakai coran lah jalannya, gak cepat rusak kayak hot mix gitu. Gelap gulita. Nah ini terang karena rumah makan nih. Nah ini memasuki Kertasari ya, kecamatan Kertasari dari sini. Tempat saya tuh ke bawahnya Kertasari, kecamatannya Kertasari, desanya Cikembang ya, Kabupaten Bandung. Ini udah mulai memasuki kecamatannya, kecamatan Kertasari. Tapi masih jauh untuk tempat saya, masih lumayan gitu. Karena kecamatan Kertasari lumayan luas gitu. Ya dari sini perbatasannya. Perbatasan antara kecamatan Kertasari dan kecamatan Maruyung. Belokannya tajam-tajam kalau ke daerah pegunungan. Ayo siapa yang mau main ke sini dan yang udah pernah kita ngeplok bareng, berkeliling kota Bandung dan berkeliling ke pelosok kampung di daerah Bandung. Yang mau belokannya yang lebih tajam, ayo kita ngeplok bareng, kita main bareng ke daerah Pangalengan, ke daerah saya ya. Itu belokannya tajam-tajam banget kalau ke daerah Pangalengan yang hamparan luas perkebunan teh. Disajikan dengan pemandangan kebun teh kalau ke daerah Pangalengan, jalan raya ya. Yang begitu sejuk, indah dipandang dengan cuaca yang begitu dingin sampai ke tulang-tulang nyampe. Dingin banget gitu kan. Nah bentar lagi memasuki daerah ada sayuran ya, tapi tidak ada kentang, belum bisa menanam kentang di sini.
Sayurannya cuman baru bisa kol, wortel, sama bawang daun ya untuk sayuran. Nah, kalau kacang yang lainnya bisa, cuman untuk kentang nggak bisa ke sini karena tanahnya itu bantat ya. Sawi putih paling daerah sini, tapi ada padi juga. Kalau ke daerah saya nggak ada padi, nggak bisa nanam padi, tidak berbuah padinya karena saking dinginnya gitu. Seperti di sini bisa menanam padi tapi tidak bisa menanam kentang. Kentangnya tidak tumbuh kalau di sini karena hawanya masih panas. Tapi kalau untuk kubis, bawang daun, sawi putih, wortel itu bisa, tapi tidak sesubur di daerah saya gitu. Itu daerah Pacet ya, desa Pacet. Dulu mah nggak ada penerangan seperti ini di jalan tuh. Sekarang alhamdulillah jalan bagus, meningkat pesat gitu ya. Penerangan mulai ada gitu kan. Uh, 20 meter satu, 10 meter satu, udah lumayan gitu ya. Dulu mah nggak ada di sini, nggak ada penerangan dulu mah, gelap aja gitu. Kalau mau keluar malam takut dulu mah, jarang banget untuk kendaraan. Sekarang alhamdulillah masih mending, masih ada yang berjalan di malam hari sekarang mah, karena semakin modern gitu ya zamannya. Turun kabut kayaknya. Oh, sekarang alhamdulillah penerangan banyak tuh. Dulu mah nggak ada penerangan seperti ini. Sekarang meningkat pesat alhamdulillah, dan makin banyak bangunan sekarang. Jadi kalau jalan malam tuh gak takut lagi. Bukan takut sama apa-apa sih, takut sama orang. Nah, kalau dulu tuh banyak begal. Kalau dari tempat saya, dari kampung mau ke kota tuh malam-malam tuh gak berani. Karena banyak kejadian begal. Karena masih jarangnya bangunan-bangunan di pinggir jalan dulu mas, seperti itu. Ekonominya masih minim dulu. Penerangan gak ada sama sekali dulu, gak kayak zaman sekarang gitu. Jalan pun dulu menjelek gitu. Paling sedikit yang bagusnya, jelek lagi, panjang sedikit lagi. Itu pun hot mix ya dulu mah, itu pun tidak kuat lama, cuman kuat beberapa bulan. Jadi itu karena dikarenakan kalau turun hujan deras, si airnya itu turun ke bawah gitu dari pegunungan itu, jadi cepat untuk merusak si jalanan gitu. Tapi kalau sama coran alhamdulillah bisa tahunan awet gitu. Kalau udah rusak pun cepat diperbaiki sekarang alhamdulillah. Bahkan ini pun ada yang udah kedua kali dicor, udah ada yang 2 tingkat, bahkan ada yang udah 3 tingkat ini jalannya gitu, pengecorannya.
tajam banget belokannya. Ini nggak ada cahaya di sini, belum ada. Dan ini turun kabut ini, teman-teman. Kabutnya lumayan tebal nih. Ini tajam banget di sini, banyak kecelakaan nih karena tidak terlihat di tikungan di sini dan tajam dan tidak terlihat gitu. Dikarenakan ada tebing gitu, dan penerangan kurang di situ gitu. Nggak ada gitu, belum ada gitu. Jangankan malam hari, siang pun sering terjadi kecelakaan di situ gitu. Antar tabrakan atau apa gitu, atau ke jurang gitu. Dikarenakan tajam belokannya dan tidak terlihat dikarenakan terhalang oleh tebing. Nah, ini masih jalan pacet nih. Ini kabutnya tebal banget loh teman-teman. Tapi nggak terlihat ya di kamera ya. Lumayan ya lumayan tebal. Udah dingin banget di sini karena di sini mulai udah ada kentang karena di sini tanahnya udah mulai lembur ya. Jadi ada kentang di sini. Jadi bisa untuk dipakai menanam kentang. Karena di sini tanahnya udah lembur, udah mulai lembur. Tapi tidak subur di daerah saya gitu. Untuk menanam kentang. Jadi kabutnya makin tebal makin sini. Nah di sini tuh kalau hujan deras ya dari pegunungan atas sana yang ada di depan saya dan ada yang di kanan itu pegunungan atasnya. Ini tuh di sini tuh lumpur-lumpur ya, di jalan ini tuh lumpur tebal banget ke bawah air dari atas gitu, dari atas gunung, dari atas perkebunan, karena atasnya dipakai perkebunan pegunungannya. Jadi di sini tuh kalau hujan deras tuh lumpur semua, banjir sama lumpur gitu. Kadang mobil tidak bisa lewat dikarenakan lumpur yang begitu tebal, jadi lumpurnya harus dibuang dulu gitu sama cangkul. Dan kalau hujannya deras banget, bahkan bukan cuma lumpur dan air besar seperti selokan lah gitu. Mungkin pernah Anda melihat di Jalan Cirawa, ini namanya Jalan Cirawa, Kecamatan Kertasari, Desa Cirawa. Mungkin pernah melihat di media sosial yang lain, media sosial apa aja itu, yang banjir di tahun kemarin dan di 2 tahun kemarin, yang motor ke bawah, mobil ke bawah. Nah itu di sini, di daerah sini, yang hujan deras sama lumpur gitu. Sampai motor pun ke bawah. Ini di daerah sini. Karena pegunungannya dipakai udah dipakai perkebunan di atasnya gitu. Jadi salah orang-orang juga sih ya, yang sampai berkebun sampai ke atas gitu, sampai merusak gunung gitu. Jadi akibatnya ya ke yang di bawah, ke mereka sendiri. Tapi ya namanya
manusia ya, hawa dunia ya seperti itu, kurang kurang dan kurang gitu namanya manusia. Jadi bertambah lagi, pengen bertambah lagi gitu. Tak peduli alam menangis karena dirusak oleh manusia gitu. Dan akibatnya ya itulah kemurkaan Allah, kemurkaan alam yang menangis karena alamnya bukan dirawat tapi malah dirusak demi kepentingan duniawi, untuk nafsu manusia yang tidak ada ujung kepuasan gitu. Mungkin karena pengen luas pertaniannya gitu. Namanya manusia ya gitu, tidak cukup, tidak pernah cukup gitu. Nah ini tuh gak ada rumah jalan sini, bahkan di sini kan gak ada penerangan lampu, belum ada di sini. Wah, jalannya. Nah, ini hanya terang sama lampu motor saja dan lampu motor mobil yang lewat. Untuk penerangan listrik belum ada di sini. Atau dulu pernah ada, mungkin mati kayaknya ya tiang listriknya. Ini nggak ada rumah di sini. Di sini pinggir di kiri dan di kanan saya ini adalah perkebunan. Jadi di kanan saya perkebunan menuju gunung ke atas. Sedangkan di bawah di kiri saya ini perkebunan menuju tebing selokan gitu. Tapi menurun gitu, perkebunannya menurun yang di kiri saya. Kalau yang di kanan perkebunan nanjak menuju gunung gitu, menuju pegunungan. Jadi atasnya gunung gitu. Tapi ya itulah perkebunannya udah nyampe ke atas gitu, gunung. Jadi di dekat jalan rayanya pun dibuat perkebunan, di atasnya pun, di gunungnya pun dibuat perkebunan. Jadi air tidak lari gimana, coba bayangin dari atas ke bawah, gimana cepatnya itu air membawa lumpur ke bawah gitu. Karena tidak terhadang oleh apapun, tidak ada kayu atau rumput di bawahnya. Dari bawah gundul, dari atas gundul, cuman dihadang oleh apa namanya, sayuran kentang, kubis, mana bisa ya. Makanya air ngamuk gitu kalau hujan gede menuju ke bawah untuk menghancurkan, merusak yang di bawah dari akibat orang-orang yang tidak menemukan kepuasan untuk duniawi gitu. Mereka tidak memikirkan dampaknya akan seperti apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Yang penting mereka puas mendapatkan penghasilan duniawi, itu aja. Mereka tak peduli alam dirusak, gunung dirusak gitu. Pepohonan ditebang sehingga jadi nggak ada gitu. Karena untuk menanam sayuran. Padahal orang-orang yang menebang, yang membuka lahan sayuran, lahan perkebunan di atas itu bukan orang-orang kecil yang pertaniannya sedikit, bukan. Itu yang bertani ke atas itu adalah orang-orang yang luas perkebunannya di bawah. Mereka punya perkebunan tanah sendiri, tanah hak milik, dan perkebunan sayuran PT gitu, yang mereka buka di hantaran datar itu. Nah, yang naik ke gunung itu bukan orang-orang kecil, tapi orang-orang yang mampu gitu, yang perkebunan sayurannya udah luas di dataran pun. Tapi ya namanya manusia ya, kembali lagi kata saya juga, yang tidak menemukan kepuasan sehingga ingin memperluas lagi, kurang dan kurang untuk duniawinya ya seperti itu. Mereka memperluas lagi karena ada modal, memperluas untuk membuka di pegunungan gitu. Tak peduli alam rusak, tak peduli akibat yang akan terjadi ke depannya. Yang penting uang, penghasilan besar, itu aja yang mereka pikirkan.
Ini udah mau memasuki pasar Ciberem. Nah itu pasar Ciberem itu adalah alun-alun kampung saya. Inilah patokannya, kampung saya itu alun-alun atau pasar Ciberem, Kabupaten Bandung, Desa Ciberem, Kecamatan Kertosari. Ini di sini. Ini alun-alunnya. Nah dari alun-alun situ ya bisa terbagi mau ke Pengalengan, mau ke desa mana, kampung mana dan kampung mana gitu. Desa mana yang mau dituju dari alun-alun Ciberem. Alun-alun sekaligus pasar ya. Nah ini udah mulai perapatan alun-alun Ciberem. Nah ini yang di kiri saya ini kalau ke lurus itu mau ke Lebak Sari, Desa Ciberem. Nah ini dari sini kalau mau lurus itu bisa ke Pengalengan, Situ Cisanti, ke jalan arah tempat wisata dan hamparan perkebunan teh ya, jalannya ke sana tinggal lurus ya. Gunung Wayang di sana, hulu Sungai Citarum. Nah jalannya lurus ke sana, tinggal dikit lagi. Nah ini mau menuju ke tempat saya, Desa Cikembang dan Kampung Buka Tanah. Itu adalah kampung saya. Nama kampung saya itu adalah Kampung Buka Tanah. Beginilah keadaannya. Ini nggak ada rumah di sini. Nah ini dinginnya seperti di kulkas ini. Saya ini menyetir seperti tidak ngegas dan seperti tidak ngopling karena saking dinginnya ini tangan kaki gitu. Nah ini pakai jaket 2 tapi tetap aja menembus ya sampai ke tulang. Celana pakai jeans tapi dinginnya menembus sampai ke tulang-tulang. Ini dan tangan pun saya pakai ini pakai bungkus tangan tapi tidak tetap aja kerasa nyampe ke dalam dinginnya. Jadi sendawa dingin ya. Nah ini perkebunan. Perkebunan kentang. Mayoritas di tempat saya itu adalah perkebunan kentang. Di sini tuh dataran dan aman untuk dibuat jadikan perkebunan gitu. Jadi tidak membuat dampak efek banjir. Nah ini perkebunan semua. Pohon gede-gede ya. Gak ada penerangan di sini. Ini pinggir saya kiri kanan itu adalah hamparan perkebunan warga. Yang rumahnya tuh jauh-jauh, ada yang dari Desa Cikembang, ada yang dari Desa Ciberem gitu kan. Yang berkebunnya. Kalau musim panen ya mereka nungguin malam-malam itu kalau mau musim panen, nungguin tanaman mereka karena kalau tidak ditungguin ya gitu, banyak pencuri gitu. Kalau udah musim panen banyak yang nyuri gitu, yang suka nyuri gitu. Kalau mau musim panen itu di kebun tuh lebih ramai daripada di perkampungan. Dikarenakan di setiap kebun itu ada cahaya baterai, cahaya senter yang pada nungguin masing-masing perkebunannya kalau mau musim panen. Karena ya gitu, kalau tidak ditungguin ya banyak maling. Ini turunan ya. Jalannya turun ini. Turunan. Bentar lagi nyampe ke tempat saya. Ini di kanan saya jurang, di kiri saya tebing.
Kalau ya orang baru yang ke sini ya mungkin disebut mungkin apa mereka bilang ini tanjakannya menanjak banget. Tapi karena saya udah terbiasa dari kecil di sini, yang menurut saya ini ya bukan tidak seberapa tanjakan seperti ini gitu. Karena mungkin udah terbiasa. Belum ada perumahan ya, belum ada rumah-rumah. Bentar lagi, ini masih perkebunan ya. Nah, udah mulai ada penerangan, alhamdulillah. Padahal belum ada rumah, penerangan udah lumayan banyak lah. Ini kabut lumayan tebal loh. Nah, dulu itu nggak ada penerangan sama sekali seperti ini, jalan pun jelek dulu. Wah, batunya segede apa. Sekarang alhamdulillah bagus. Nah, ini udah masuk perkampungan, rumah-rumah di kanan kiri saya. Menurun. Ini mau nyampe ke rumah saya. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga.